Selamat pagi. Jadi hari ini gue mau review LMPV dari Nissan, yaitu Grand Livina. Kebetulan di sini ada Grand Livina yang model pertama, model lama, dan Grand Livina model terbaru. Tapi yang pertama ini gue mau review yang model ini dulu nih. Yang model pertama, karena ini cukup rare. Livina ini spesial banget. Penasaran kayak apa? Yuk, kita lanjut ya. Nah, sekarang gue mau review Livina 2012 generasi pertama. Ini cukup spesial karena ini tipenya HWS 1800 cc. Kita lihat dari depannya dulu yuk. Nah, ini lampu sein, senja, headlampnya sebenarnya masih bolam dan halogen biasa. Tapi ini lampu senjanya udah diganti LED, headlampnya juga udah diganti LED. Dan ini tipe HWS 1800, grillnya model 3 baris krum kayak gini. Ini juga udah ada fog lampnya dan pemanis list krumnya. Tahun 2012 ini juga HWS punya desain bumper yang beda. Lebih manis ya dibanding XV atau SV. Desain peleknya juga berbeda. Kita lihat mesinnya dulu deh. Ini mesinnya 1800 cc MR18DE kalau nggak salah ya. Tenaganya 127 horsepower dan torsinya 174 Nm. Ini gede banget nih. Gak heran dulu banyak yang bilang ini kenceng banget nih mobil, ngelawan Innova juga masih sanggup karena melihat mesinnya gede kayak gini. Bobot mobilnya juga cukup ringan. Ini juga udah ada redam di kap mesin. Pokoknya ini mobil tipe paling topnya deh di zamannya itu. Yuk, kita tutup dulu. Nah, ini seperti gini lah kurang lebih depannya. Beda banget ya sama All New Livina yang berbasis dari expander. Tuh. Beda banget. Kita lihat dari samping, dan tadi gue bilang bumpernya punya desain yang berbeda, punya side skirts yang bikin looksnya jadi mewah ya pastinya. Desain pelek juga two-tone, ini satu-satunya nih khusus tipe 1800 aja, walaupun HWS 1500 enggak kayak gini desainnya. Untuk ukuran ban ini 185/65 ring 15. Pakai bannya ini Hankook. Udah diganti sih. Nah, ini sampingnya. Kita lihat belakangnya. Dia udah ada spoiler. Nah, ini juga cukup spesial nih, kelihatan nggak ya? Udah ada rear defogger, udah ada wiper. Model lampu belakang full masih bolam, tapi ini emblem Highway Star. Kalau ngeliat gini sih nggak ada bedanya ya sama 1500, tapi yang bikin kelihatan beda tuh ininya nih. Two-tone ini cuman ada di HWS 1400. Ini juga ada sensor parkir. Kayaknya ini tambahan sih. Ini tambahan. Kamera parkir juga tambahan. Ya, kita lihat dalamnya. Kita lihat dulu dari door trim. Ini memang plastik keras nih, tapi ini keren. Ini udah kulit empuk, enak. Ini juga khusus HWS ya. Ini udah wood panel, warnanya agak ngedove gitu nih. Ini power window auto, cuman di sisi driver. Ada door lock, ada window lock. Spion juga udah elektrik pengaturannya, tapi belum retract. Model aslinya model gini ya, putar.
Nah ini dia walaupun tipe paling tinggi, belum ada steering switch, tapi at least paling enggak dia wood panelnya sampai ke setir sih, bagus. Nah ini untuk speedometernya desainnya kayak gini, tuh putih backgroundnya. Nah ini juga wood panelnya sampai ke head unit ya. Ini head unitnya tapi udah diganti, aslinya memang double din tapi belum layar. Pengaturan AC udah lengkap, bisa ke badan kaki atau ke kaki aja. Ini juga speed fan lengkap 1/4. Ini untuk suhunya. Open close air, ini rear defogger. Nah ini transmisi maticnya kayak gini ya. Modelnya lurus aja, apa namanya, straight bisa dibilang. PRND21. Ini model untuk HWS sih memang lebih mewah sih. Pegangannya juga udah model retract, tapi ini belum ada pengaturan seatbelt. Ya seperti inilah. Ini juga ada day night view. Nih lihat deh. Ini joknya bawaannya udah kulit. Nih HWS doang nih. Keren. Tuh HWS doang. Kita lihat row kedua ya. Nah, row kedua juga dapat kesan mewahnya sih. Ini juga masih kulit, ini wood panel. Tuh, nah ini khusus HWS, dia udah punya monitor 2. Cakep kan? Ini aslinya Nissan nih. Ini walaupun RWD tetap ada ini walaupun FWD tetap ada tonjolan ya. Nih kayak gini bentukannya. Ini jok kulit, cakep sih. Buat kalian yang punya bocah, cocok banget nih. Jadi kalau ada tumpah-tumpah makan juga nggak khawatir. Oke, gue tinggi 175 cm, depan posisi gue berkendara ya di sini sih sempit enggak, lega juga enggak, cukup tuh. Emang kan mobil ini nggak sebesar rivalnya kayak Avanza, tapi kalau kalian cuma berempat doang cukup sih. Kita lihat bagasinya. Ini juga cakep, ada tuas tersendiri. Bagasinya seperti ini. Dia sampai row ketiga ada senderan kepalanya, jadi proper lah, walaupun sisa di row ketiga kecil banget ya. Tuh. Oh ya, satu lagi, ini mobil AC-nya belum double blower ya. Cuman ada tambahan kisi AC di sini doang nih. Tuh. Paling yang dingin selangkangan ya. Itu sih. Kita lihat dari sisi kiri yuk. Ini sisi samping pengemudi kirinya. Ini tadi gue udah bilang ini kulitnya sampai sini ya. Bedo trim cakep. Wood panelnya juga modelnya elegan ya, mirip-mirip kayak di Teana sih kalau gue pernah lihat, mirip modelnya Dove gini. Dia juga udah ada airbag 2 di setir dan di dashboard. Nah ini dia. Seperti itu. Paling gitu aja review untuk Livina HWS 1800 2012. Setelah ini gue mau impresi sambil jalan kali ya. Kuy, dilanjut. Ini untuk kuncinya kayak gini. Remote-nya masih model kepisah.
tombolnya. Tapi oke lah, setidaknya at least sudah immobilizer ya. Yuk kita starter. Seperti ini. Nah, dia walaupun lampu nggak nyalain, lampu speedometernya udah nyala ya modelnya. Nyalain AC dulu ya, panas coy. Nah, ini kilometernya udah 107.000, ya wajar lah, mobil tahun 2012 dipakai terus ya nggak. Ini sama ownernya udah ditambahin GPS, suka jalan soalnya ownernya. Ditambahin dashcam juga. Ini buat angkat telepon, head unit. Wih, kita cobain sambil jalan kali ya. Nyobain jalan aja deket-deket sini. Bantingannya kayak apa sih? Jalanannya yang kurang oke. Semoga ini udah memberi gambaran ya buat kalian. Nah, ini kebetulan nih model SV. Tuh SV nya kayak gitu tuh. Model grill beda kan. Masih belum celana body. Spiona juga beda tuh. Warnanya plastik. Ya, jadi bisa dibilang Livina ini apa ya, langka sih ya. Langka karena generasi setelah ini udah nggak ada yang 1800cc lagi sih. Ini pun muncul yang 1800 hanya di tahun 2012, 2013. Dari 2007 juga udah ada temen gue yang punya 2007 manual, tapi itu 6 speed, kalau ini 4 speed automatic. Di faceliftnya ini yang model grillnya agak gede, udah nggak ada yang 1800. Itu nanti gambarnya gue insert deh seperti ini. Ya, itu udah nggak ada yang 1800. Tipe paling tingginya tuh Grand Livina X Gear kurang lebih, yang warnanya two-tone gitu. Nah, untuk konsumsi BBM-nya, ownernya sih kebetulan saudara gue sendiri. Dia bilang ya cukup irit kok, 110, 109 dalam kota kalau dari ngitung manual ya, karena di sini belum ada average konsumsi BBM. Terus juga untuk keluar kota nih irit lah, tergolongnya untuk 1800cc. Dan ya karena memang ini LMPV, bisa dibilang kayak rasa sedan ya, rendah. Jadi menurut ownernya itu antep gitu, dibawa buat kebut-kebut tuh masih stabil. Dia pernah bawa sampai 160 di tol Jawa, itu antep banget ya, enak. Beda gue pakai Avanza 140 udah geder-geder rebet setirnya, nggak ada stabil-stabilnya pisan, Nah, kalau kalian, ini gue sekedar beropini aja ya, kalau kalian punya budget 90 juta sampai 100, ini bisa kalian dapetin. Tapi lagi-lagi harus cek unitnya dulu, jangan main ngelihat fisiknya bagus, tertipu sama fisik lah ibaratnya. Harus kita cek-cek dulu intinya, barangnya bagus nggak, karena mobil ini juga agak tricky sih. Kalau orangnya pemilik sebelumnya nggak rapi ya, jangan harap dapat mobil yang bagus juga. Nah, ini kebetulan bisa dibilang mobilnya oke lah, 90% untuk mobil second mah 90% lah ini mah. Di luar ada yang besot-besot dikit ya wajar, namanya mobil second ya nggak. Nah, terus lebihnya untuk bantingan sendiri, gue lewat jalanan rusak nih, kayak goyang-goyang ya. Tuh. Oke kok, maksudnya memang LMPV ya kayak gini lah, standar. Tapi setidaknya walaupun ini mobilnya bisa dibilang stiff, di jalan tuh stabil gitu. Gue udah pernah ngerasain sih. Ini gue review singkat aja, review ceritain aja impresi berkendara di muter-muter sini dekat. Enak. Tapi memang dimensinya lebih kecil dibanding Avanza ya. Di tahun 2012 gue nge-compare-nya memang dimensinya lebih kecil. Untuk
bertujuh rada nggak proper ya menurut gua. Tapi kalau tinggi kalian 160 mungkin diisi bertujuh masih oke, cuman agak yang rasa sempit. Tapi kalau kalian juga kembali lagi ya, keluarga baru yang baru menikah belum punya anak, walaupun udah punya anak 2, ini masih oke kok, betul. Ada armrestnya, jadi relax lah duduk. Paling itu aja. Dan ini mobil kencang loh untuk ukuran LMPV. Ini menurut gua LMPV paling kencang di zamannya. 1800 cc, 127 horsepower dengan torsi 174 Nm tuh gede banget ini. Cukup oke kok, oke banget lah maksudnya untuk ukuran mobil second. So far seperti itu aja impresi berkendaranya. Kayaknya kita lanjut compare di Grand Livina terbaru nih, lebih seru. Kan Grand Livina namanya All New Livina, udah gak ada Grand-Grandan ya. Yuk kita lanjut, kita arah balik dulu.